علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kularan sampeyan kabeh dalu niki sampun sareng-sareng maosaken doa awal tahun Hijriyah 1442. Mugi-mugi amaliyah sing kula lakoni ing dalam tahun-tahun yang telah lewat, khususnya ing dalam tahun 1441 Hijriyah, napa sing kula lan sampeyan kabeh amalaken rupa amal bagus, Gusti Allah menerima segala amal-amal kula lan sampeyan kabeh. Gusti Allah menghapus segala dosa-dosa kula lan sampeyan kabeh. Gusti Allah melebur segala kesalahan-kesalahan kula lan sampeyan kabeh. Dan mugi-mugi napa sing kula lan sampeyan kabeh lakoni kelawan kelakuan sing bagus tanpa niat, Gusti Allah terima amal kula lan sampeyan kabeh. Amin ya rabbal alamin. Lan kula lan sampeyan kabeh ketika masuk pada tahun baru ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Gusti Allah menyediakan hidayah, nambahi hidayah ning kula lan sampeyan kabeh, nambahi taufik ning kula lan sampeyan kabeh, kelawan semangat ing ibadah ning Gusti Allah, semangat ing dalam amal-amal kebagusan, lan semangat ing dalam menjaga saking perkara-perkara wajib Gusti Allah, uga semangat ing dalam meninggalkan hal-hal sing dilarang ning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua sudah membacakan doa awal tahun. Maka apakah fadilah daripada kita membaca doa awal tahun Hijriah? Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdar, beliau mengatakan bahwa siapa orangnya sapa wonge kang baca doa awal tahun, maka dia akan mendapatkan 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah wong kang sering kang gelem maca doa awal tahun ping 3 kali, siji, maka sama saja dia telah membangun benteng untuk dirinya. Benteng yang paling utama adalah benteng daripada godaan syaitanir rajim, daripada tipuan-tipuan syaitanir rajim selama umurnya sampai mati. Uang kang gelem maca doa awal tahun iku, maka pada bae wong iku pada bae lagi membangun gawe benteng. Benteng saking apa? Benteng perlindungan kanggo dheweke saking godaan-godaan, saking tipuan-tipuan syaitan, saking tipuan-tipuan syaitan ning sisa umurnya, dalam sisa umurnya. Umur sampeyan sing 18, umpama Allah Subhanahu wa taala ada yang umpama contoh, kemudian menentukan dia berumur 50 tahun, maka dari 18 ke 50 tahun ini Allah Subhanahu wa taala membuatkan benteng bagi dirinya. Untuk dari apa benteng itu? Perlindungan dari godaan dan tipuan syaitan rajim. Manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, ketika kita membaca doa awal tahun, khususnya 1442 Hijriah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat rahmat dan malaikat al-hafadhah, malaikat penjaga, mengirimkan 2 malaikat untuk menjaga dia dari syaitan dan atsba'uhu wa junuduhu, syaitan dan pengikut-pengikutnya, syaitan dan tentara-tentaranya. Maka orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita membaca doa awal tahun tadi, kita telah membaca 3 kali, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat, 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat perlindungan,
Untuk apa tujuannya? Malaikat rahmat untuk menambah taufik dan hidayah kita. Malaikat hafazah adalah untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Ketika ada musibah, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, diselamatkan oleh Allah dari musibah. Ketika ada bala, Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat itu untuk menyelamatkan kita dari bala. Ketika ada bencana, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dua malaikat itu, menugaskan dua malaikat ini untuk menyelamatkan kita dari bencana tersebut. Maka dengan kita membaca doa awal tahun, kita diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari bala, dari musibah, dan dari wabah. Apalagi ini sedang musim. Pada hal kita kepada pemerintah nuruta, ning ulama hormata kontelis. Bisa dipercaya omongan-omongan konspirasi mohon bisa percaya. Kunci yang namanya virus itu buatan manusia. Maka jika engkau ingin selamat dari hal-hal kejelekan manusia, dekatilah zat yang menciptakan manusia. Kunci. Siapa Gusti? Allah. Itu virus. Berbeda dengan kuman. Kapan kuman ciptaan Gusti? Allah. Kawan Gusti Allah. Nah manusia ku anak kuman kabeh kan kasih orang kuman ini obat. Kuman yang mempertahankan daya tahan tubuh itu lewati kuman loh. Lewati kuman. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan sebenarnya kesehatan kudu cerbek. Mau bahasa Cirebon cerbek, apa bahasa Cirebon? Kotor, koprok. Kanjeng Nabi kan ngajarkan, wah harus mangan dilatih ya. Kuman gua apa? Ada kuman tersebut mempertahankan daya tahan tubuh kita tuh dijilati. Bisi kotor jorok, belum jorok, bisi Kanjeng Nabi dijilati. Oh makan apa nikah gorengan anak nyate aja tisu di usah pening sikil kadang-kadang orang ngomongin tunggu ternyata anak kabeh ning hati Kanjeng Nabi anak jadi kesehatan kuman maka kaidah ceklen yang namanya virus itu buatan manusia maka jika engkau ingin selamat dari perbuatan manusia yang tidak baik, dekatilah zat yang menciptakan manusia. Sudah selesai. Niscaya engkau akan diselamatkan oleh zat yang menciptakan manusia, Gusti Allah. Yes. Tapi ya kudu ana ikhtiar. Nah, termasuk kita membaca doa awal tahun ini adalah ikhtiarnya kita untuk diselamatkan oleh Allah dari segala wabah, dari segala bencana, dari segala bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, barang siapa yang dia mau membaca doa awal tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasinya, bukan karena mengawasi apanya, tapi karena rindu kepada hamba itu. Dia mau melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberikan hidayah. Sing aran hidayah karo taufik iku hidayah iku orang mesti ning wong kang mau mabok wae lebih mabok berarti oleh hidayah beli. Sanajan wong taat ke Gusti Allah tetep ngupahi hidayah. Sanajan wong kang jarang lakoni maksiat ke Gusti Allah tetep ngupahi hidayah. Jadi yang namanya hidayah itu tidak harus kepada orang yang maksiat kemudian dia beralih tidak berbuat maksiat, tidak. Tapi kepada orang yang taat pun Allah tetap akan memberikan hidayah. Wes, iku manfaate wong kang gelem maca donga awal tahun. Namun kan kakak pribadi jelas mulakan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi iku ning dunia bae lho. Manfaat ning dunia bae. Jadi ning akhirat pribadi bakal dikumpulkan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sampai kabeh gampang dikumpulkan Kanjeng Nabi ning dunia kelawan mimpi, ning akhirat kelawan kumpul manjing surga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu manfaat daripada wong kang orang yang mau membaca wirid doa awal tahun Hijriah. Selanjutnya
bahwa sejarah tahun baru Hijriah itu bukan pada zaman Kanjeng Nabi. Awas ya. Sejarah tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, penentuan tahun baru Islam itu bukan pada zaman Kanjeng Nabi. Maka pada zaman Kanjeng Nabi tidak ada tahun baru Islam. Sampai pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga belum ada. Tapi penentuan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam itu terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti penentuan tahun baru Hijriah adalah bid'ah hasanah. Awas, ada salah paham. Iya, yang lakukan zamannya Kanjeng Nabi. Dilakoni belum Kanjeng Nabi. Apa mana yang zamannya Sayyidina Umar? Dilakoni belum zamannya Sayyidina Umar. Tapi ditentukan ning zamannya Sayyidina Bakar orang kan. Tapi ditentukan ning zamannya Sayyidina Umar. Berarti setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi bid'ah di orang itu. Bid'ah. Wani sih ngomong bid'ah boleh. Wah, ini ngomong bid'ah wani bid'ah. Bid'ah tapi bid'ah sing bagus. Seperti ngomong bid'ah. Kan ngomong wani bid'ah sampai ngomong. Aja ngomong bid'ah. Bid'ah tapi bid'ah hasanah sing sebab pernah dilakoni Kanjeng Nabi. Kan di zaman Kanjeng Nabi itu laka. Lu patokannya apa di zaman Kanjeng Nabi? Patokannya di zaman Kanjeng Nabi itu kejadian-kejadian. Contoh perang, perhelatan Ka'bah, atau di zaman atau meninggalnya orang yang tersohor, orang yang punya kemuliaan di sisi Bani Arab. Nalikane buntikan Nabi Lu'ay bin Ka'ab bin Murrah meninggal, itu dijadikan patokan. Nalikane perang Gajah, mulanya kan Kanjeng Nabi didoakan di apa? Lahir pada tahun Gajah, karena patokan tahun pada waktu zaman Kanjeng Nabi dan bahkan sebelum zaman Kanjeng Nabi. Itu yang jadikan patokan adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian besar. Maka itu yang dijadikan patokan. Maka ketika pada zaman Sayyidina Umar, awal lagi, awas. Ketika pada zaman Sayyidina Umar ada surat, tulisannya di bulan Sya'ban, surat perintah untuk gubernur Basra, tapi riwayatin untuk gubernur Mesir. Satu surat dari Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar diberikan kepada salah satu gubernur yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari menerima surat dari Sayyidina Umar. Surat perintah ditulisan cuma tulisannya Sya'ban baik. Maka Abu Musa bingung. Iki bulan Sya'ban ki Sya'ban tahun kigen sing bakal teka. Tak Sya'ban tahun ini, tak Sya'ban tahun ini. Dipaham. Maka Abu Musa Al-Ash'ari mengirim kembali surat kepada Sayyidina Umar. Di sejarah di penentuan tahun baru, ngirim kembali surat kepada Sayyidina Umar dengan tulisan innahu ataina kutubun min amiril mu'minina laisa laha tarikhun. Kami dapat surat perintah dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar, tapi di situ tidak ada tanggalnya kapan. Jadi kami harus melaksanakan atau tidak, kami bingung. Kapan harus kami melaksanakan perintah ini? Karena kami ragu apakah ini Sya'ban tahun ini atau yang akan datang ini, atau bahkan Sya'ban tahun kemarin. Kami bingung bagaimana kami harus melaksanakan perintah ini. Maka surat itu sampai kepada Sayyidina Umar dan dibaca. Ketika dibaca oleh Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh sahabat pada waktu itu.
Jumlah sahabat itu banyak. Ketika wafatnya Rasulullah saja 24.000. Ada yang mengatakan 124.000. Wa akhirus sahabat mautan, dan sahabat yang paling akhir meninggal namanya Abu Tufail Amir bin Wa'ilah At-Tufaili. Amir bin Wa'ilah At-Tufaili, sahabat yang paling akhir meninggal pada tahun 100 Hijriah. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh sahabat pada waktu itu. Dan kemudian Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat, kami dapat surat. Kami pula oleh surat ini. Surat apa Amirul Mukminin? Niki surat isinya iki isi usulan. Usulan apa sih? Surat ini ngusulaken kula oleh perintah lewat surat sing Amirul Mukminin, tapi bingung sebab niku lah ketanggalane. Jadi kula pengen melaksanakan perintah keder. Jadi pribadi iki. Maka Sayyidina Umar ngomongkan, wong Islam kudu duwe tanggalan dhewe. Wong Islam harus punya tarikh, punya tanggalan dhewe. Ayo digawe. Kapan enaknya? Ya harus digawe. Awal tahun yang dibahas tahun pertamanya dulu. Dimulai dari kapan enaknya? Ada yang usul Sayyidina Umar enaknya tahun pertama itu tandai kawin wafatnya Kanjeng Nabi. Wow, nyewat Sayyidina Umar. Sir dokter kan bener sedih malah. Berarti akan tahun pertama Islam. Mesti kamu bersedih ketika wafatnya Kanjeng Nabi. Lalu kamu malah membuat tahun baru. Usul mana? Kanjeng Sayyidina Umar priben namun dina lahir Kanjeng Nabi tahun awal tahunnya. Priben namun dina lahir Kanjeng Nabi awal tahunnya Sayyidina Umar. Maka kita lakulah. Ini bisa aja, baguslah. Karena kelahiran sendiri, tahun baru sendiri, sing kira-kira enak cakong Umar. Urang pas diterima. Anak si musul anu bae priben lamun mangkate wong haji. Mangkate wong haji iku boleh wong haji. Mangkate wong haji. Mangkate wong haji Sayyidina Utsman itu. Priben lamun mangkate Kanjeng Nabi. Wong iki saya dipas itu. Maka Sayyidina Ali ngacung. Ketika Sayyidina Ali ngacung, kemudian Sayyidina Ali ngomong, anu bae Sayyidina Umar, priben lamun sing hijrah Kanjeng Nabi sing Mekah marang Madinah. Lamunan tahun baru Islam itu kawitane saking hijrah Kanjeng Nabi sing Mekah marang Madinah priben. Oh, maka menang kabeh sahabat. Sayyidina Umar menang. Begitu bilang, wah, iya wis pantes kebas sing ngawit hijrah Kanjeng Nabi sing Mekah marang Madinah. Yes. Maka kemudian setelah disetujui, Sayyidina Ali ngomong, Sayyidina Umar ngomong, "Farraqna minal haqqi ilal batil." Kami memisahkan dari minal batil ilal haqqi, dari kebatilan menuju ke kebaikan, menuju hak. Wes ditentukan. Patokane sing hijrah Kanjeng Nabi. Terus mengkonon digulati mana? Sekian mulane. Kapan mulane enake? Awal tahun mulane bulan apa enake? Dibahas maning Sayyidina Utsman sing mau usule awal bulan haji kan. Ngacung. Priben lamun pragate wong hajian. Maksudnya priben? Wong hajian kan balik haji ki, pada seneng ki. Nah pragate wong hajian priben. Ketika Sayyidina Utsman usul, maka langsung diterima. Ya wis, sami sing pragate wong hajian balik, yaitu di bulan Muharram. Maka ketok palu. Setelah
ya tak? Maka keputusannya adalah bahwa Islam harus punya tahun baru. Tahun barunya adalah tahun baru. Mulai hijrahnya Kanjeng Nabi mulai diarani Hijri. Awal bulannya adalah mulainya Muharram. Tanggal 1 Muharram. Itu terjadi keputusan itu ketika diputuskan bahwa awal tahun baru adalah bulan Muharram, patokannya adalah hijrahnya Kanjeng Nabi, maka kejadian itu terjadi diputuskan pada bulan Juli tahun 622 Masehi. Pada bulan Juli tahun 638 Masehi. Bulan Juli tahun 638 Masehi. 638 Kanjeng Nabi hijrah terjadi pada tahun 622 Masehi. Penentuan awal tahun baru Islam itu terjadi pada tahun 638 Masehi. Jauh. Kuprakan. Maka singgono wis keputusannya. Sampai itu baru sejarah. Makanya penceramah kapan yang tahun baru Islam kan mesti nyeritakannya hijrahnya Kanjeng Nabi. Karena patokan tahun baru itu dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Patokan. Ada penghubungannya kalau bulan Muharram siapa? Pas kebenaran. Bulan Muharram termasuk bulan sing Gusti Allah mulyakaken lan dimulyakaken Gusti Allah. Muharram iku bulan sing Gusti Allah mulyakaken lan dimulyakaken Gusti Allah. Bulan-bulan Allah, bulan-bulan Hijriah itu ada yang Gusti Allah memuliakan dan dimuliakan, ada yang Gusti Allah ada yang dimuliakan Gusti Allah, tapi Gusti Allah tidak memuliakan. Dia dimuliakan oleh Allah tapi Gusti Allah tidak memuliakan. Ada yang Gusti Allah memuliakan dan dia dimuliakan oleh Allah. Bulan yang Gusti Allah memuliakan dan dimuliakan oleh Allah adalah 4 bulan. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Ini bulan yang Allah memuliakan dan dimuliakan oleh Allah. Ada bulan yang hanya dimuliakan oleh Allah, tapi Allah tidak memuliakan. Apa saja itu? Sya'ban, Rabiul Awal, dan Ramadan. Sya'ban, Rabiul Awal, dan Ramadan. Kenapa dimuliakan oleh Allah di bulan Sya'ban? Ada nisfus Sya'ban. Kenapa di bulan Rabiul Awal dimuliakan? Karena bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa di bulan Ramadan itu dimuliakan Allah, Gusti Allah dimuliakan oleh Allah? Karena ada Lailatul Qadar. Disinilah bulan 3 bulan ini dimuliakan oleh Allah, tapi Allah tidak memuliakannya. 4 bulan dimuliakan oleh Allah dan Allah memuliakan 4 ini. Nah, yang paling penting adalah 4 bulan ini. Makanya di surat At-Taubah disebutkan min Gusti Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wala tadrimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Itu ayatnya. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan itu ada dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 yang mulia, ada 4 yang haram. La tadrimu bihinna anfusakum, maka engkau jangan berbuat zalim di bulan 4 ini. Nah, Allah hanya menerangkan, maka jangan engkau berbuat zalim di bulan 4 ini, karena bulan 4 ini bulan yang mulia. Lalu ditafsiri, diterangkan oleh Kanjeng Nabi. Hadisnya dari Abi Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda
As-sanatu kulluha 12 syahran minha arba'atun hurum. Salatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Az-zaman qad istadara ka hayatihi. Waktu itu berputar sebagaimana mestinya. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari mulai diciptakannya bumi dan langit, waktu itu berputar sebagaimana mestinya. As-sanatu kulluha 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 yang mulia. Ada 4 yang dimuliakan oleh Allah dan Allah memuliakan. Dzulqa'dah, satu Dzulqa'dah. Sudah kita terangkan tentang kenapa Dzulqa'dah diarani Dzulqa'dah, sebab bulan di mana wong Mekah ikut pada santai-santai, duduk-duduk akeh majlasi. Persiapan menyambut tamu Allah yaitu bulan haji. Makanya ini bulan Dzulqa'dah itu bulan nongkrong lamun dari bahasa Cirebon. Kenapa dinamakan Dzulqa'dah? Sebab bulan nongkrong. Jadi bahkan bulan Dzulqa'dah sing akeh nongkrong nih. Iya nongkrong kebenaran, itu nongkrong besakan. Sing akeh nongkrong nih. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah itu bulan nongkrong, bulan majlas. Dzulqa'dah itu duduk, jadi bulan nongkrong. Orang-orang Mekah yang tadinya pada berjualan ke Syam, berjualan pada menuju Mekah, ketika bulan Dzulqa'dah pada datang persiapan menyambut orang-orang yang datang haji. Makanya pada nongkrong maksudnya. Bulan duduk, bulan nongkrong, bulan majlasan. Jadi nomor loro bulan Dzulhijjah, mana Dzulhijjah bulan haji. Aku wong Jawa istilah Dzulhijjah itu digarani bulan Kapit. Kapit. Kenapa diarani Kapit? Sebab diapit. Nah, sebab diapit. Ini apa? Ini bulan Syawal dan Dzulhijjah. Diapit ning loro Id. Syawal lan Idul Adha. Mulane diarani bulan Kapit. Tapi awas, bulannya jadi sebab bulan diapit tapi duduk kejepit ya. Lah kalau sampai ngarani kejepit ya wis kejepit kabehane, kejepit. Jadi bulan Kapit itu maksudnya bulan diapit. Diapit ning dua Idul Fitri lan Idul Adha. Kapit. Jadi itu bulan kejepit. Bahwa kau ini kau sebulan Kapit apa simbol kawin sudah marah. Yang marah yang sudah sebelum kawin akhir tangan. Bukan. Di ada surat. Siji bulan Dzulqa'dah, sing bulan Dzulqa'dah atau bulan nongkrong atau jadi bulan sampai tapi bulan Kapit. Maknane bulan sing diapit ning bulan ning Syawal lan Dzulhijjah. Diapit ning loro. Nomor loro bulan sing Gusti Allah muliakan lan dimuliakan Gusti Allah yaiku bulan Dzulhijjah. Nomor 3 iki bulan Muharram. Nomor 3 bulan Muharram. Nah, maka sapa wong ingkang mancing ning bulan Muharram ya kudu muliakan sebab siji bulan iki bulan sing Gusti Allah muliakan tur dimuliakan Gusti Allah. Maka kulalan sampean kabeh sing dadi umat Kanjeng Nabi ya siji muliakanlah fa insyaallah kulalan sampean kabeh bakal dimuliakan Gusti Allah. Jadi muliakanlah bulan yang dimuliakan Allah dan Allah memuliakan. Maka uripe kulalan sampean kabeh bakal dimuliakan Gusti Allah. Priben cara ya mesti ngaki ibadah, ngaki agawe kebagusan. Paling sering dikandani kan kenen. Akeh pada kelalen ning ayat saruse. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka aja pada zalim sapa sira kabeh fihinna ing dalem patang wulan iki anfusakum. Awak dhewe sira kabeh aja pada zalim. Makanya priben
Sapa wong ingkang nglakoni kebagusan ning wulan kang Gusti Allah mulyakaken. Lan dimuliakan Gusti Allah, maka pahala berlipat ganda. Laka semburu kejabat Gusti Allah. Walikane sapa wong ingkang agawe keblesakan ning wulan kang Gusti Allah muliakan, lan dimuliakan Gusti Allah, maka dosae laka semburu kejabat Gusti Allah. Berapa banyak dosa yang dia dapat. Oh, ning kono pada kalian. Wong kang maksiat ning bulan Muharram, ya Gusti Allah melipat gandakan dosanya. Tidak ada yang tahu berapa besar dosa yang diterima oleh dia kecuali Gusti Allah. Maka hati-hati ning bulan sing dimuliakan Gusti Allah. Maka sering-sering agawe kebagusan ning bulan-bulan sing dimuliakan Gusti Allah. Di antara ada beberapa amaliyah sing disaudarakan oleh para ulama ketika kita masuk pada awal tahun, khususnya di bulan Muharram ini, awal Muharram. Apa aja? Siji amaliyah sing dilakoni. Siji tulisan basmalah lengkap. Nulis siji syaratnya tapi dua wudu tur madhab kiblat. Senajan orang sholat, lamun bisa sholat dingin, sholat sunnah mutlak rong rakaat, tes sholat tulisan basmalah. Ditulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim terus. Berapa jumlahnya? Sejumlah 113. Itu 113. Mengikin deh mulai. Mengikin mulai tulis basmalah. Pimpinan ping 113. Amalan sing keloro. Nulis ayat. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirin. Ditulis. Nah, ditulis mingetas. Terus cemplungaken banyu begini nggih. Cemplungaken banyu. Nah, terus cemplungaken banyu. Karena ada kiblat dalam keadaan suci. Terus cemplungaken banyu, jadi diciprat-cipratakan ini tembok rumah. Warasyahu fi zawayal baiti awid dari.